Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA online GKA Immanuel Malang. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu yang lalu dari Kisah Rasul pasal yang ke-14. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana Paulus dan Barnabas di Ikonium. Kali ini kita akan membaca bersama-sama bagaimana pelayanan mereka di Listra. Ya, firman Tuhan akan saya baca dari Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun, Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, terima kasih kami kembali boleh membaca firman-Mu dan kami hendak merenungkan kebenarannya. Tuntunlah ya Roh Kudus, supaya melalui tuntunan-Mu setiap kami yang perhatikan firman Tuhan, yang membaca dan merenungkannya, beroleh berkat, beroleh tuntunan untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan kuat kuasa-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada PA yang lalu kita tahu bagaimana Paulus itu memberitakan Injil di Ikonium, ya. Dan dari Ikonium dia kemudian diancam dan mau dirajam batu, dan dia memutuskan bersama dengan Barnabas untuk meninggalkan kota Ikonium dan dia pergi ke Listra. Nah, saudara-saudara, Listra itu tidak jauh sebetulnya dari Ikonium, hanya sekitar 30 kilometer saja. Listra nampaknya ada budaya yang berbeda,
Sehingga Listra dan Derbe nanti itu disebut kota-kota Likaonia, ya. Yang nanti kita akan baca pada bagian yang kita bahas ini ada bahasa Likaonia yang diucapkan oleh orang-orang di sana yang buat Barnabas dan Paulus tidak mengerti. Menurut catatan Lukas, bagaimana penginjilan terjadi? Maka inilah pertama kalinya sebetulnya Paulus dan Barnabas itu memberitakan Injil pada orang-orang yang tidak ada hubungan sama sekali dengan agama Yahudi, ya, tidak ada hubungan sama sekali dengan Taurat. Nanti kita lihat pendekatannya berbeda. Nah, saudara-saudara, catatan Lukas dimulai dengan di Listra itu ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak dia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Jadi ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Nah, dikatakan orang ini mendengarkan ketika Paulus itu berbicara, ya. Nah, Paulus dan Barnabas itu berbicara atau mengajar di tempat umum, ya. Nah, saya tidak tahu apakah orang-orang yang pertama diajarnya itu adalah orang-orang yang barangkali dari Ikonium yang tidak jauh dari Listra, tapi ya mungkin ada orang-orang Yunani yang percaya pada mereka. Kita tahu di Ikonium ada banyak orang percaya. Kemudian barangkali mereka menyusul atau bagaimana, tetapi di tempat umum itu dikatakan Paulus itu berbicara, ya. Entah dia berbicara kepada banyak orang sekaligus atau barangkali dia berbicara sekalipun didengar banyak orang, tapi sungguhnya ada murid-muridnya yang mendengarkan mereka di tempat umum itu. Nanti kita akan tahu tuh saudara-saudara bahwa Paulus dan Barnabas ini sedang berbicara di pintu gerbang kota. Begitu ya, pintu gerbang kota. Memang biasanya pasar dan segala macam itu ada di pintu gerbang kota, ya, dekat jalan masuk ke kota itu. Itu tempat yang ramai dikunjungi orang. Nah, dikatakan orang lumpuh ini mendengarkan Paulus itu berbicara. Dan nampaknya ketika Paulus berbicara itu dia mendengarkan dengan baik-baik dan dia percaya, ya. Dan itulah yang kemudian dilihat oleh Paulus. Dikatakan firman Tuhan, Paulus memandangnya dan dia mendapati dia itu percaya, ya, dia beriman, ya. Dikatakan di ayat 9 itu, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Nah, ini menarik, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada dua, beriman dan dapat disembuhkan. Tetapi kalau dalam bahasa Inggrisnya satu sebetulnya, saudara-saudara, ketika begini, ya, he has faith to be healed, gitu, ya. Dia itu punya iman untuk disembuhkan. Nah, itu, ya. Nah, saudara-saudara, barangkali tidak banyak orang punya karunia seperti Paulus, ya. Dia tahu siapa orang yang bisa disembuhkan, siapa yang tidak. Dia tahu siapa yang dibangkitkan dari orang mati, ada yang tidak. Ini benar, saudara, ya. Kedekatan dengan Tuhan itu membuat Paulus itu tahu apa yang Tuhan mau kerjakan melalui orang ini. Sehingga waktu dia menatap orang itu, langsung dia melihat bahwa orang ini punya iman dan iman itu akan dipakai Tuhan untuk menyembuhkannya. Maka katanya dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Nah, begitu, ya. Berdirilah tegak di atas kakimu. Paulus bukan berdoa, saudara-saudara, tapi dia langsung berkata. Dia memberikan perintah dan dikatakan di firman Tuhan, orang itu langsung melonjak. Ya, jadi ada sedikit arti itu melompat, saudara, ya. Dan kemudian dia berjalan kian kemari, dan ini sungguh ajaib. Saudara bisa bayangkan, ya, ini adalah cerita yang mirip sekali dengan apa yang terjadi pada waktu Petrus dan Yohanes itu menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir di pintu gerbang indah. Di pasal yang ketiga, ya, ayat 1-10 itu seperti ini juga. Orang lumpuh itu tidak bisa berjalan sejak lahir, saudara. Berarti otot-ototnya tidak bekerja. Pasti kakinya itu mengecil, begitu, ya. Tetapi ketika kuasa Tuhan menjamah dia, nampaknya terjadi secara luar biasa bahwa otot-otot kakinya itu tiba-tiba muncul. Bukan cuma pulih, saudara, ya, tapi muncul. Kekuatan tuh muncul.
dan dia bisa melompat dan berjalan kian kemari, seperti yang kita baca juga di Kisah Rasul pasal yang ketiga. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan menunjukkan mujizat ya di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak tahu hukum Taurat. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya sehingga orang yang lumpuh sejak lahir itu berjalan. Nah, ketika dia mondar-mandir itu nampaknya orang yang di pintu gerbang itu terkejut ya, karena mungkin mereka kenal orang itu. Seperti dalam cerita Kisah Rasul pasal 3 itu, orang-orang di dekat bait Allah itu ya tahu orang yang lumpuh itu karena dia mengemis di dekat bait Allah itu. Barangkali orang ini pun begitu ya, dia udah lama di situ dan nampaknya orang-orang mengenal dia, barangkali mendengar juga perkataan Paulus sehingga mereka terkejut dan mereka takjub. Nah, reaksinya menarik saudara-saudara, dan mereka itu berkata dalam bahasa Likaonia ya, mereka mengatakan, dewa-dewa telah turun ke dunia, ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia, gitu ya. Mereka menganggap Barnabas itu adalah Zeus dan Paulus itu adalah Hermes. Sungguh-sungguh dewa yang menyaru atau menyamar jadi manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, Zeus itu adalah dewa yang paling banyak disembah di daerah Galatia ini ya, di daerah yang sedang diinjili ini ya. Dan Hermes itu adalah barangkali salah satu anaknya dewa yang lain yang sangat dekat dengan Zeus. Kenapa? Kalau Zeus itu adalah dewa petir begitu ya, dewa petir, dewa penguasa langit, maka Hermes ini adalah dewa utusan gitu ya, dia itu dewa traveler gitu ya, dewa perjalanan dan dewa obat-obatan begitu ya. Nah, saya punya gambar ini saudara-saudara, Zeus dan Hermes ya. Lihat, itu ada petir di sampingnya Zeus itu, dan Hermes itu memegang tongkat yang seperti lambangnya apotik begitu kan ya, karena dia adalah dewa obat-obatan. Dan di kakinya Hermes itu ada sayap karena dia itu adalah dewa yang bisa terbang untuk travel, untuk perjalanan gitu ya. Ini seperti flash itu ya, dia bisa dengan cepat bergerak begitu ya. Nah, setelah itu dua dewa ini, ada legenda saudara-saudara ya, bahwa Zeus dan Hermes itu memang pernah metamorfosis begitu istilahnya ya, mengambil rupa atau beralih rupa. Saudara, kalau kita ngerti metamorfosis waktu sekolah itu, kita mengerti bahwa kata itu mengalami metamorfosa begitu kan. Ulat jadi kupu-kupu itu juga mengalami metamorfosa ya. Kalau kata tadi kecebong menjadi kata tadi ya, perubahan bentuk yang drastis ya, yang hilang bentuk awalnya itu. Nah, saudara-saudara, satu kali Zeus dan Hermes itu pernah datang ke dunia ya. Dia pergi ke sebuah kota di pegunungan di Prigia gitu ya. Dia mengunjungi rumah-rumah penduduk di sana untuk menginap, tapi ditolak oleh orang-orang di sana. Ratusan rumah menolak mereka, sampai ada dua orang tua dengan rumah yang sederhana itu menerima mereka masuk, memberi makan mereka dan membiarkan mereka menginap di situ. Nah, setelah mereka diizinkan menginap, katanya esok harinya Zeus dan Hermes itu berubah, menunjukkan dirinya bahwa mereka adalah dewa yang disembah itu. Dan kemudian dia mengaruniakan kepada dua orang tua itu rumahnya menjadi kuil yang indah. Nah ya, jadi kuil dewa Zeus. Sebaliknya, lalu Zeus itu mengirimkan petir ya, membakar, menghancurkan rumah-rumah orang yang menolak mereka. Nah, itu yang dipercayai ya. Sehingga ketika Paulus itu kemudian menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir ini, mereka melihat ini dewa. Tidak ada yang bisa melakukan itu manusia. Dan rupanya mereka ingat legenda itu ya, sehingga kemudian mengatakan Zeus dan Hermes datang lagi. Begitu kira-kira saudara-saudara sekalian ya. Dan mereka mengatakannya dalam bahasa Likaonia. Itu sebabnya Barnabas dan Paulus tidak segera menanggapi ya, sehingga dikatakan
Ketika itu tersebar, maka Imam Dewasius yang ada kuilnya di luar kota, di dekat pintu gerbang itu nampaknya ya, itu kan pintu gerbang ya. Jadi lewat sedikit sudah luar kota begitu ya. Ada kuil di situ, kuil Dewasius. Wah, imam itu segera datang ya, membawa lembu-lembu. Jadi bukan cuma satu lembu, saudara-saudara, beberapa lembu jantan, dan kemudian membawa karangan-karangan bunga. Nah, saudara, saya punya gambarnya ini ya. Nah, namanya imamnya itu perempuan nampaknya ya. Mereka datang dan membawa karangan bunga. Mereka mau memberikan persembahan pada kedua rasul itu, Paulus dan Barnabas. Nah, saudara-saudara, kita lihat dalam gambar itu ya, Paulus dan Barnabas, dikatakan firman Tuhan, lalu terjun ke tengah-tengah orang itu. Mereka mengoyakkan pakaiannya. Nah, mengoyakkan pakaian itu adalah reaksi yang wajar bagi orang Yahudi kalau mereka mendengar nama Tuhan dihujat, ya, atau ada orang yang menganggap dirinya Tuhan. Mereka menganggap itu adalah hujatan kepada Tuhan, dan mereka menunjukkan kemarahan atau kesedihan dengan cara merobek jubahnya, itu yang mengoyak jubahnya, menyatakan bahwa itu adalah yang sesat. Nah, itu yang dilakukan oleh Barnabas dan Paulus. Tapi mereka bukan cuma mengoyak jubahnya, dikatakan mereka terjun ke tengah orang banyak. Jadi barangkali mereka sebelumnya tuh berdiri di sebuah tempat agak tinggi begitu ya, ketika sedang mengajar. Kali ini mereka masuk. Nah, lihat ya di dalam gambar itu, mereka tetap aja orang banyak itu berusaha untuk menyembah mereka gitu ya. Imam Dewasius itu nampaknya mengatakan, lihatlah betapa baiknya Hermes dan Zeus dan sebagainya ya. Sehingga orang banyak tuh tetap berusaha untuk memuja dan mempersembahkan korban kepada Paulus dan Barnabas. Tetapi Paulus sekali lagi menyatakan dirinya kepada orang banyak itu. Saudara-saudara sekalian, katanya, kami cuma manusia biasa, sama seperti kalian semua. Dan kami datang ke sini untuk memberitakan kabar baik Injil kepada kamu, supaya kau meninggalkan hal yang sia-sia ini. Hal yang sia-sianya itu apa, saudara-saudara? Nampaknya hal sia-sia yang dimaksudkan adalah penyembahan kepada dewa-dewa itu, ya. Anggapan bahwa manusia itu bisa menjadi dewa dan disembah. Karena kemudian Paulus mengatakan, jangan melakukan itu tidak betul. Kamu harus berbalik kepada Tuhan, Tuhan yang melampaui semua dewa, sebab Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk dewa-dewa itu, saudara ya. Kalau kita membaca mitologi Yunani, kita mengerti bahwa dewa-dewa itu juga kayak manusia begitu ya. Bisa menikah, bisa lahir, diciptakan, bukan sesungguhnya yang maha kuasa. Nah, sekarang Paulus mengatakan kami ini adalah utusan dari Dia yang maha kuasa itu, ya. Saudara-saudara, memang dulu Dia tuh membiarkan kalian, ya, membiarkan orang-orang tuh mengikuti jalannya sendiri, membuat cerita-cerita mitologi ini, barangkali maksudnya begitu ya, membiarkan kalian menyembah dewa-dewa ini. Tetapi sesungguhnya Dia menyatakan diri pada kalian juga. Dialah yang memberikan berbagai-bagai kebaikan yang tidak bisa dibuat dewa-dewa itu. Dia yang menurunkan hujan, ya. Dia yang memberikan matahari. Dia yang memberikan kamu kesuburan dan panen dan kecukupan dan makanan, ya. Bahkan Dia memberikan kepada kamu kebahagiaan dan kegembiraan. Nah, kepada Dialah, kira-kira begitu, kalian tuh harus berbalik, ya. Lukas cuma mencatat bahwa sekalipun Paulus sudah berusaha mengatakan itu, mereka tetap aja ingin memuja Paulus dan Barnabas. Nah, tapi nampaknya, saudara-saudara, lalu ada orang-orang yang percaya. Kenapa kok bisa begitu? Sebab nanti kita akan membaca pada bagian akhir yang sudah kita baca sesungguhnya ya. Ada murid-murid di tempat itu yang mengerumuni Paulus waktu dia dikira mati itu, saudara-saudara ya.
Jadi nampaknya setelah peristiwa itu ada orang-orang entah melihat kebaikan Paulus ya, yang menunjukkan kerendahan hati, lalu mereka disadarkan Paulus orang biasa, lalu Paulus menceritakan tentang Tuhan yang mengasihi orang berdosa. Barangkali Paulus bersaksi tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan dia, maka ada orang-orang yang menjadi percaya. Ini mungkin ada sekian waktu lamanya yang kita tidak tahu ya. Tetapi nampaknya pertobatan-pertobatan yang terjadi di Listra itu terdengar oleh orang-orang Yahudi di Ikonium ya, dan di Antiokhia. Sehingga dikatakan di ayat 19, lalu datanglah orang-orang dari Antiokhia dan Ikonium, orang-orang Yahudi itu ya. Dan ketika Paulus sedang mengajar orang banyak, orang-orang Yahudi dari Ikonium dan Antiokhia itu kemudian datang, barangkali menemui Imam Dewaseus dan sebagainya yang rupanya kehilangan pengikut, barangkali begitu ya. Sehingga dia dipengaruhi, barangkali mereka diberitahu bahwa Paulus itu adalah orang yang murtad dari agama Yahudi dan sebagainya. Lalu timbullah kemarahan juga pada orang-orang di Listra itu. Dan kali ini saudara-saudara, mereka kemudian berhasil menangkap Paulus, atau mungkin mereka pas ketemu Paulus, mereka langsung melempari Paulus dengan batu. Kita tidak tahu pada lemparan keberapa Paulus itu nampaknya kehilangan kesadaran, dan kemudian dia tersungkur dan dia dikira mati. Ya. Dan kemudian orang-orang itu menyeret Paulus keluar pintu gerbang, keluar kota. Barangkali karena begitu caranya ya, dia nampaknya dibuang dari tempat di luar kota itu karena dia dikira sudah mati. Nah, pada waktu itulah kita kemudian membaca, akan tetapi di ayat 20, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Tuhan melindungi Paulus. Dia tidak mati. Nah, lihat sekali lagi saudara-saudara, ada kuasa Allah yang menyertai pemberitaan firman Tuhan itu. Murid-murid yang dimenangkan itu mengelilingi Paulus, dan tiba-tiba Paulus itu berdiri dan dikatakan masuk ke kota lagi bersama murid-murid itu ya. Berarti di sana ada banyak orang percaya. Paulus bisa bertemu dengan orang-orang percaya. Dia bisa menginap di kota itu semalam lagi dilindungi. Dan dikatakan keesokan harinya dia bersama-sama dengan Barnabas pergi ke Derbe. Tuhan sungguh melindungi hambanya. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, sekali lagi kita melihat bahwa pemberitaan Injil itu Tuhanlah yang menuntun. Ketika tidak ada orang yang mengenal hukum Taurat dan barangkali sulit memulai penginjilan itu, Tuhan melakukan mujizat lebih dulu. Ya, ada orang yang mendengarkan dan Tuhan membangkitkan iman dalam hatinya orang lumpuh ini. Lalu oleh iman itu Tuhan membuat dia sembuh dari penyakitnya yang sejak lahir itu secara luar biasa. Tapi perhatikan saudara-saudara, iman itu tetap mendahului kesembuhan itu ya. Tuhan menyembuhkan dengan lebih dahulu meletakkan iman di dalam hatinya. Paulus melihat iman itu dan dia tahu bahwa melalui iman itu orang itu akan sembuh. Lalu dia membuat pernyataan, bangkitlah, berdiri di atas kakimu. Lalu dia berdiri. Saudara-saudara, saya percaya di dalam kita memberitakan Injil di tengah-tengah lingkungan yang barangkali sulit, yang barangkali kita tidak tahu bagaimana memulainya, Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan bekerja mendahului kita. Sebab itu kita tidak usah ragu-ragu untuk memberitakan Injil ya. Nanti kita akan bahas bagaimana pendekatan lebih baik itu pada waktu Paulus memberitakan Injil di Athena, saudara-saudara ya. Berikutnya adalah kita bertemu dengan ketulusan hati dalam diri Barnabas dan Paulus. Kemurnian untuk memberitakan Injil.
ketika mereka dielu-elukan sebagai dewa, mereka tidak mengambil kesempatan untuk membuat dirinya jadi hebat. Tetapi dengan kesedihan, dengan mengoyak baju, mereka dengan tegas menyatakan, kami ini manusia biasa, seperti kalian. Paulus dan Barnabas tidak menempatkan dirinya lebih daripada yang lain. Tetapi mereka membiarkan orang itu melihat mereka apa adanya dan menunjukkan bagaimana Tuhan itulah yang membuat mereka bisa melakukan apa yang terjadi semuanya ini. Ya, dan kemudian mereka memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita selalu mengingat ketulusan hati itu. Dan saya yakin ketulusan hati itulah yang kemudian dilihat oleh orang banyak itu. Kejujuran, ketulusan itu yang membuat mereka kemudian mau mendengarkan Paulus dan Barnabas, dan mereka mau diajar menjadi murid-murid. Ya, mereka bukan menjadi murid Paulus, murid Barnabas, tapi murid Kristus. Ya, sekali lagi saya ingin menekankan ini, saudara. Kalau kita mendengar kata murid-murid itu, maka murid-murid yang dimaksud adalah murid-murid Yesus, ya, orang-orang Kristen itu. Ya, Paulus dan Barnabas menuntun mereka untuk menjadi murid Yesus. Dan yang terakhir, saudara, yang mau saya ajak saudara soroti adalah mengenai penderitaan, ya. Ketika memberitakan Injil, Paulus dan Barnabas itu membawa kebaikan, bukan? Dia menyembuhkan orang sakit, ya, dia tidak melakukan penekanan apapun. Tetapi saudara-saudara, tetap aja Injil itu menimbulkan kemarahan, ya. Dan kemudian Paulus dan Barnabas mengalami penganiayaan. Saya percaya Tuhan mengizinkan, ya. Paulus dirajam dengan batu sampai dikira sudah mati. Paulus menyebut peristiwa itu, saudara-saudara, di dalam pengakuannya, ya, tentang bagaimana dia menderita bagi Kristus. Dan dia juga menulis begini kepada Timotius, anak bimbingannya itu, tentang orang Kristen yang menderita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 12, dia menasihatkan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi penganiayaan itu bukan hal yang asing di dalam pemberitaan Injil, di dalam perjalanan gereja Tuhan, di dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan. Bahkan seakan-akan Paulus mengatakan, kalian kalau mau jadi hamba Tuhan, memberitakan Injil, kan harus siap dianiaya, pasti mengalami aniaya, katanya begitu, ya. Kesukaran itu adalah bagian daripada pelayanan kita. Itu sebabnya, saudara-saudara, kalau kita belajar tentang buku-buku pemuridan, kita akan menemukan selalu pembicaraan atau konsep tentang aniaya, tentang kesukaran, tentang penderitaan orang-orang percaya. Bahwa itu sungguhnya adalah bagian dari iman, bagian dari kesaksian, ya, bagian dari hidup yang menunjukkan iman yang benar itu. Sebab di tengah-tengah dunia yang melawan Allah ini, pastilah orang-orang yang mengikut Allah akan mengalami aniaya. Jadi bagaimana kita harus menghadapi aniaya ini? Yang pertama, saudara-saudara, kita harus percaya, ya, tetap percaya dan siap menghadapi penganiayaan, siap hati. Mari kita saling menguatkan dalam menghadapi penganiayaan. Kalau saudara kita mengalami penganiayaan, jangan mencari-cari kesalahan. Banyak kali kita ini kalau melihat saudara kita menghadapi kesukaran, penganiayaan, kita ini ikut-ikut menghakimi mereka. Saudara-saudara, memang ada orang-orang yang mengalami penderitaan masalah itu karena kejahatan atau kesalahannya sendiri. Tapi ada saudara-saudara kita yang mengalami penganiayaan karena mereka itu sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dan mereka dibenci karena mereka dianggap mengganggu keadaan. Kadang-kadang ada gereja yang tidak ikut mendoakan, tapi malah ikut-ikut menjelekkan, ya, menganggap mereka tidak bijaksana dan sebagainya, ya. Nah, saudara-saudara, tidak harusnya seperti itu. Mari kita sebagai orang percaya saling menguatkan, saling mendoakan, bahkan kalau bisa kita memberikan pertolongan
pada saudara-saudara kita yang teraniaya. Mari kita merenungkan kebenaran ini ya. Kalau ada orang yang karena ikut Tuhan Yesus diusir dari keluarganya, apa kita menjadi orang yang menampung, ambil bagian dalam kesukaran saudara kita itu? Atau kita tidak mau peduli? Mari kita pikirkan itu ya. Mari kita mengenai penganiayaan itu dengan saling menguatkan. Yang kedua, mari kita menghadapinya dengan berani. Tidak usah takut, saudara-saudara. Jangan karena kita takut dianiaya lalu tidak usah memberitakan Injil lah. Jangan cari masalah. Begitu. Tidak, saudara-saudara. Tetap memberitakan Injil. Ya, sekalipun mereka terancam nyawanya. Bahkan Paulus itu akhirnya benar-benar dirajam dengan batu. Dipermalukan, dirajam dengan batu, diseret keluar. Barangkali itu dibuang ke tempat sampah gitu ya. Lalu murid-murid teman-temannya itu datang. Mau menolong dia, mungkin mau mengubur dia ya. Tapi waktu mereka mengelilinginya, dia bangun. Tuhan melindungi. Mari kita dengan berani memberitakan Injil. Tetapi saudara, yang ketiga, kita harus melakukannya dengan bijaksana. Ya, kita membahas kemarin bagaimana Paulus itu di Ikonium, ketika tahu mau dibunuh, dia menghindar. Dan baru di Listra ini dia kemudian bertemu dengan orang-orang yang membenci mereka di Antioquia dan di Ikonium itu, orang-orang Yahudi itu ya. Harus bijaksana dan harus dilakukan dengan kasih. Salah satu yang indah barangkali bagi saya, sekali lagi ketika Paulus itu sudah dirajam batu hampir mati, ketika dia bangkit masuk kota, sama sekali tidak ada cerita Paulus itu kemudian menggerakkan murid-muridnya untuk membenci orang-orang Yahudi itu. Dan kalau kita membaca tulisan-tulisannya, surat-suratnya, Paulus itu adalah orang yang sungguh berdoa, menangis untuk bangsanya yang menolak Yesus itu. Ya, mari kita pun begitu. Ya, tetap menunjukkan kasih, melakukannya dengan bijaksana. Ya, tetapi kita harus terus beritakan Injil dan yakinlah Tuhan menopang kita. Dan saudara-saudara, kita mendapati kenyataan yang menarik ya, bahwa sejarah itu membuktikan ya, kekristenan yang dibangun dengan aniaya, gereja-gereja yang tumbuh di dalam penganiayaan itu menjadi gereja-gereja yang kuat pada abad mula-mula. Hampir 400 tahun gereja teraniaya. Tetapi 400 tahun itu menjadi masa-masa di mana gereja itu berkembang dengan sangat pesat ke berbagai tempat, ke berbagai dunia. Memang tidak besar-besar gerejanya, karena mereka sembunyi-sembunyi, tetapi Injil diberitakan kemana-mana. Dan menjadi masa yang paling banyak berkembang justru pada masa-masa gereja dianiaya. Kalau kita membaca sejarah orang-orang Kristen di Tiongkok, kita juga menemukan sejarah yang serupa, bukan? Gereja-gereja bawah tanah itu berkembang luar biasa di dalam penganiayaan, di dalam ancaman. Orang-orang itu menjadi kuat, sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh menemukan kuasa Tuhan menyertai mereka, dan ada sukacita di dalam melayani Tuhan, bahkan berkorban bagi Dia. Saudara-saudara, di dalam sejarah orang-orang Indonesia, orang-orang Jawa, GKJW ya, salah satu gereja suku yang paling besar di Indonesia adalah GKJW ya, di samping yang didapat di daerah Batak dan di daerah Sulawesi barangkali begitu. Orang-orang yang mendirikan GKJW itulah orang-orang yang mengalami aniaya, saudara-saudara ya. Kenapa di pantai selatan itu banyak gereja-gereja GKJW? So, pantai selatan itulah pantai yang dulu itu banyak hantunya begitu ya. Tetapi orang-orang Kristen yang terusir itu karena mereka percaya Yesus, mereka lari ke daerah selatan. Mereka dengan berani membangun desa-desa di sana. Mereka tidak takut dengan kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus, maka muncullah gereja-gereja yang kuat, yang ada kedamaian di daerah pantai selatan. Nah, celakanya saudara-saudara, ketika aniaya itu berkurang,
Bahkan ketika orang Kristen difasilitasi, gereja itu pernah menjadi agama resmi pemerintah Romawi, justru muncullah kemerosotan iman. Saudara-saudara, karena itu mari kita bersyukur ya kalau kita mengalami kesukaran. Karena kita tahu dalam kesukaran itulah sesungguhnya iman itu bertumbuh. Penderitaan itu bukan hal yang harus kita ratapi. Tapi mari kita bersyukur kalau kita mengalami kesukaran penderitaan di dalam mengikut Tuhan. Karena kita tahu Tuhan menyertai. Tuhan menyatakan kuasa dan kehadirannya. Dan Tuhan akan buat kesukaran dan penderitaan itu justru menguatkan iman kita, membangun karakter kita, menjadikan hidup kita menjadi kesaksian yang lebih indah lagi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami hari ini boleh belajar firman-Mu lagi. Kami diingatkan bagaimana Engkaulah yang mengerjakan mendahului kami dalam pemberitaan Injil. Engkau mengingatkan kami untuk memberitakan Injil dengan tulus hati, dengan rendah hati, dengan penuh kasih. Dan kalau penderitaan itu menimpa kami, biarlah kami percaya juga. Melalui penderitaan itu pun, sesungguhnya Tuhan akan membangunkan gereja-Mu, memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Di dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita, saudara-saudara. Kita akan bertemu lagi nanti Selasa jam 6 sore. Di dalam Zoom meeting kita boleh mendiskusikan bagian ini bersama-sama ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyiapkan diri menyambut Paskah.